Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari di sebuah negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka sering menganggap bahwa agama mereka adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat mempermalukannya. "Jika kau bisa memenangkan perdebatan melawan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan senyum tenang. "Tapi jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini." Kerumunan mulai berkumpul, tertarik melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas akan menghadapi 5 orang pastor ini. Pastor pertama maju. "Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Pernahkah kau melihat pedang tajam?" "Ya, tentu saja," jawab pastor itu. "Jika pedang itu hanya dibuat untuk pajangan dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau akan tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" "Tentu tidak," jawab pastor mulai bingung. "Begitu pula manusia. Tuhan memberi ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Tanpa ujian, manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanannya kepada Tuhan." Pastor pertama terdiam, tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Pastor kedua maju dengan wajah serius. "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari?" "Ya," jawab pastor itu. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu lama tanpa merasa sakit di mata?" "Tidak bisa," jawab pastor itu semakin bingung. "Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia." Pastor kedua terdiam, kehilangan kata-kata. Pastor ketiga mencoba menyerang dari sudut lain. "Jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba lihat dirimu dan teman-temanmu. Bukankah kalian berlima berbeda wajah, berbeda tinggi, bahkan berbeda suara, tapi kalian tetap manusia?" "Iya," jawab pastor itu. "Begitu pula Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam, karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya." Pastor ketiga hanya bisa mengangguk-angguk. Pastor keempat mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. "Bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada?" Abu Nawas mengambil segelas air dingin dan semangkok sup panas. "Mana yang lebih menyegarkan saat kau sedang haus?" "Tentu saja air dingin," jawab pastor itu. "Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk semangkuk sup panas. "Sup panas," jawab pastor itu. "Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia saja ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat nyaman, dan neraka sebagai tempat tidak nyaman. Logikanya sama." Pastor keempat terdiam, tak mampu menjawab. Pastor kelima yang paling sombong di antara mereka mencoba pertanyaan terakhir. "Jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika ada seorang murid malas yang tidak belajar sama sekali, apakah kau akan berinya nilai tinggi tanpa dia berusaha?" "Tentu tidak," jawab pastor itu cepat. "Begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab.
Pastor kelima pun terdiam, tak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban Abu Nawas, kelima pastor itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor berkata, "Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu. Ajaran kami lebih banyak tentang keimananmu." Abu Nawas tersenyum bijak. "Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya." Kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan memeluk ajaran yang dibawa oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun, Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. Ini tampaknya makam yang baru dibuat, pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu saja, tapi semua harus hening dan hormat." Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu." Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu diberikan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai.
Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada yang bertanya tentang demikian, Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini. Tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas. Dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja.
Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, Raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam, "rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut, "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah." Namun Raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib." Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. "Di dalam peti ini ada sesuatu," kata Raja. "Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya." Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis. "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu, dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat Raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya Abu Nawas?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan,
jin itu pasti sudah kabur duluan karena lelah melayani saya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna? Tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk, berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar. Mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini," katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih.
Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya. Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi, tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting. Tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya, kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu, ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum. Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang termenung dalam-dalam di singgasana istana, memikirkan pertanyaan yang benar-benar membuatnya penasaran. Setelah merenung lama, ia akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan anehnya, selain sahabat licik dan cerdiknya itu? Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata dengan nada serius, Abu Nawas, aku punya pertanyaan sangat besar kali ini. Aku ingin tahu, sebelum alam semesta diciptakan, di mana Allah berada? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh dari Raja, tersenyum kecil. Kali ini pertanyaannya benar-benar sulit. Tapi sebagai orang yang terkenal cerdas dan penuh humor, ia tahu bahwa jawaban cerdas dan lucu adalah caranya untuk keluar dari situasi ini.
Sambil menghela nafas panjang, Abu Nawas menatap raja dan berkata, "Tuanku, hamba tentu saja akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, izinkan hamba meminta sesuatu." Raja yang penasaran bertanya, "Apa yang kau inginkan, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya serius berkata, "Hamba ingin tuanku menyediakan sebuah tempat yang sangat luas, tak terbatas, yang bisa hamba gunakan untuk menjelaskan jawaban hamba." Raja terkejut dan bingung. "Apa maksudmu? Tempat luas yang tak terbatas? Bagaimana mungkin aku menyediakan tempat seperti itu? Seluruh istanaku saja punya batasan." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa raja sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. "Nah, tuanku," kata Abu Nawas, "jika tuanku saja tak bisa menyediakan tempat yang tak terbatas di dunia ini, bagaimana mungkin hamba bisa menjelaskan di mana Allah berada sebelum alam semesta diciptakan? Karena saat itu tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun." Raja terdiam merenungkan jawaban itu. Ia mulai menyadari kejeniusan di balik kata-kata Abu Nawas. Tapi ia masih penasaran, jadi ia bertanya lagi, "Jadi maksudmu Allah berada di tempat yang tak bisa dijelaskan?" Abu Nawas dengan gaya santai berkata, "Benar sekali tuanku, sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada langit dan bumi, Allah tidak memerlukan tempat seperti kita. Allah ada di luar semua itu, karena dialah yang menciptakan segalanya. Jadi, pertanyaan di mana tidak berlaku untuk Allah, karena waktu dan tempat itu ciptaannya." Raja terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal, Abu Nawas. Tapi aku masih belum puas. Kalau begitu, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta?" Abu Nawas dengan mata yang berkilau, karena tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat raja tertawa, menjawab, "Tuanku, sebelum alam semesta diciptakan, Allah sedang mempersiapkan ujian-ujian sulit untuk orang-orang seperti kita." Raja terkejut lalu tertawa keras mendengar jawaban itu. "Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara membuatku tertawa. Jadi menurutmu Allah menciptakan pertanyaan-pertanyaan rumit ini untuk kita pikirkan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Benar tuanku, Allah tahu kita suka berpikir keras tentang hal-hal yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan karena itulah dia menciptakan rasa penasaran di hati kita. Dan disitulah letak kebesarannya, karena kita tidak akan pernah bisa memahami semuanya." Raja tak bisa menahan tawanya lebih lama. Ia tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dan kocak Abu Nawas. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaanku dengan cara yang sangat lucu tapi penuh makna. Kau memang orang tak pernah gagal membuatku kagum." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Seperti biasa, ia berhasil keluar dari peran sulit dengan cerdik, lucu, dan penuh kebijaksanaan, membuat raja terhibur dan berpikir lebih dalam. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, seorang teman dekatnya, Karim, datang mengeluh soal seorang saudagar kaya tapi pelit. "Abu Nawas, saudagar itu punya banyak uang, tapi pelit sekali. Bahkan untuk sekedar memberi derma kepada orang-orang miskin di sekitarnya," keluh Karim. Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Tenang saja Karim, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan." Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang dokter terkenal yang datang dari luar negeri, lengkap dengan jubah putih panjang, tas dokter, dan kacamata bulat. Ia bahkan membawa botol-botol kecil yang diisinya dengan air dan rempah-rempah. Lalu ia labeli sebagai obat ajaib. Ia mendatangi rumah saudara tersebut dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum. Aku adalah Dokter Abu Nawas, seorang tabib terkenal dari negeri jauh. Kudengar Anda sedang membutuhkan pengobatan khusus." Saudagar kaya itu yang selalu khawatir akan kesehatannya, meski sebenarnya sehat-sehat saja, segera mengundang Abu Nawas masuk. Setelah duduk, Abu Nawas mulai berpura-pura memeriksa saudagar itu. Ia memegang denyut nadi, melihat lidah, dan mengetuk lututnya dengan sendok. Sesekali Abu Nawas mengangguk serius. "Iya,
Ini serius sekali, kata Bu Nawas dengan nada tegas. Kau terkena penyakit pelitis akutis. Saudara itu kebingungan. Pelitis akutis? Penyakit apa itu, Tuan Dokter? Abu Nawas menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. Ini penyakit langka. Jika tidak segera diobati, kau bisa kehilangan seluruh hartamu dalam semalam. Gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan untuk berbagi. Aku harus segera menangani ini. Abu Nawas mengeluarkan botol-botol ajaibnya dan berkata, ini adalah ramuan khusus. Namun obat ini hanya bekerja jika kau bersedia mendonasikan hartamu kepada orang miskin. Semakin besar donasi, semakin cepat kau sembuh. Saudagar itu panik, ia takut kehilangan hartanya, tetapi ia lebih takut terkena penyakit yang disebut Abu Nawas. Baiklah, Tuan Dokter, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku. Abu Nawas langsung memanggil beberapa orang miskin yang kebetulan lewat. Ini, berikan sebagian uangmu kepada mereka sekarang juga, perintahnya. Saudagar itu dengan enggan mulai membagikan uang kepada orang-orang miskin. Abu Nawas terus mengawasi dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, luar biasa, penyakitmu mulai sembuh. Tapi ingat, untuk benar-benar sembuh, kau harus terus berbagi setiap minggu. Beberapa minggu kemudian, saudagar itu merasa dirinya lebih baik. Ia bahkan mulai merasa senang berbagi dengan orang lain. Namun saat ia mendengar bahwa Dr. Abdul Nawas sebenarnya adalah Abu Nawas, ia malah tertawa. Abu Nawas memang pintar sekali. Dia menipuku, tapi aku tak marah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah menjadi orang yang dermawan. Dan Abu Nawas kembali terkenal sebagai sosok cerdik yang selalu punya cara unik untuk memperbaiki keadaan. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat? Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya? Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari. Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis? Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu. Abu Nawas tersenyum licik. Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah. Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia. Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil. Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun. Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita.
Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu. Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya, ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata, Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat. Dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu." Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi. Dan dalam mimpi, aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, dia disapa oleh banyak orang yang kagum dengan kecerdasannya. Namun, hari itu, seorang pria bisu datang mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan humoris segera menyadari tantangan unik ini. Dia tidak bisa mengabaikan ajakan berdebat tersebut, meskipun lawannya tidak bisa berbicara. Maka dia pun berusaha menanggapi dengan isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari ke arah Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengacungkan dua jari sebagai balasan. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian mengacungkan tiga jari.
Dan Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang mulai tertawa, tetapi mereka masih tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Pria bisi itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya, seolah-olah menggambarkan dunia. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke tanah. Pria bisi itu menggelengkan kepala dengan keras, lalu menunjuk ke langit. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa menit, pria bisi itu tampak bingung. Kemudian dia mengangguk dan pergi. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan dan tertawa, terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Itu terlihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, awalnya dia mengacungkan satu jari. Artinya, dunia ini hanya ada satu Tuhan. Saya menjawab dengan dua jari. Artinya, Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Kemudian dia mengacungkan tiga jari, yang artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke tanah. Artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kita berdua memiliki pemahaman yang sama, dan perdebatan selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu itu kembali dan memberi isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, sang ahli strategi dan pembuat onar, kali ini mendapat tugas yang unik dari Baginda Raja. Raja sangat menyukai cincin merah delimanya yang hilang secara misterius. Abu Nawas pun ditugaskan untuk menemukan cincin tersebut. Dengan semangat membara, Abu Nawas memulai petualangannya. Ia menyusuri pasar-pasar, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. "Pernahkah kalian melihat cincin merah delima yang sangat berkilau?" Tanyanya berulang kali. Sayangnya semua orang menggelengkan kepala. Hari berganti hari. Abu Nawas semakin putus asa. Ia bahkan sampai menyisir sungai dengan sisir raksasa, berharap cincin itu terjebak di antara sisirnya. Tentu saja usaha konyolnya itu pun sia-sia. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang peramal. Dengan wajah serius, peramal itu berkata, "Cincinmu akan ditemukan jika kamu berpuasa selama 7 hari dan berdoa kepada bulan purnama." Abu Nawas pun menurut. Ia berpuasa dan berdoa setiap malam sambil memandang bulan. Setelah 7 hari berlalu, Abu Nawas merasa sangat lapar dan haus. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri puasanya. Saat sedang menikmati hidangan lezat, tiba-tiba ia teringat pada cincin Baginda Raja. Dengan panik, ia menepuk-nepuk mulutnya. "Aduh, aku lupa. Aku harus terus berpuasa." Keesokan harinya, sang raja datang menemuinya. "Bagaimana pencarianmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas menjawab dengan wajah sedih, "Maafkan hamba, wahai Raja, aku belum menemukan cincin tersebut." Raja pun bertanya, "Lalu apa yang telah kau lakukan?" Abu Nawas menjawab dengan jujur, "Hamba telah berpuasa dan berdoa, wahai Baginda Raja. Namun, hamba tergoda oleh makanan dan melanggar puasa." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Kau ini memang lucu, Abu Nawas. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Cincin itu mungkin sudah hilang." Beberapa hari kemudian, seorang pelayan menemukan cincin merah delima yang terjatuh di balik lemari. Raja pun memanggil Abu Nawas. "Lihatlah, cincinmu telah ditemukan," kata Baginda Raja sambil menunjukkan cincin tersebut.
Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu bahwa pertolongannya mencari cincin merah delima telah memberikan banyak hiburan bagi raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tersenyum santai. Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta. Tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas, itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan. Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam. Abu Nawas pergi ke pasar dan memberi sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul, Tuan. Tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah. Harta bisa hilang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu, Tuan? Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda. Tuan Harun bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir, Tuan. Kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah. Dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas, yang seringkali berhasil memecahkan berbagai masalah sulit dengan cara unik. Ia pun berpikir, kalau Abu Nawas pintar, maka aku harus berguru padanya, agar aku bisa lebih bijaksana. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guruku. Ajari aku cara berpikir cerdik dan licik seperti dirimu. Abu Nawas tertegun, tapi ia pun tersenyum licik. Tentu saja, Baginda. Aku akan senang sekali mengajari Baginda. Tapi ada satu syarat. Baginda harus menuruti apapun yang aku perintahkan tanpa bertanya. Raja yang penuh percaya diri langsung menyanggupi syarat tersebut. Baik, Abu Nawas. Aku akan menurut. Mulailah pelajarannya. Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, baiklah. Pelajaran pertama. Baginda harus pergi ke pasar dengan membawa kendi penuh air. Dan berdirilah di tengah pasar sambil meneriakkan, inilah minyak wangi terbaik di negeri ini. Lakukan itu sampai semua orang berkumpul. Raja bingung, minyak wangi dari air? Orang-orang akan tertawa padaku, protes sang raja. Ini bagian dari pelajaran Baginda, jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Kalau Baginda ingin belajar kecerdikan,
Baginda harus belajar menghadapi ejekan dulu. Raja pun akhirnya pergi ke pasar sambil membawa kendi air itu. Di tengah pasar, ia mulai berteriak, "Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini." Orang-orang yang lewat mulai tertawa kecil melihat tingkah sang raja. Seorang pedagang mendekat dan berkata, "Baginda, bukankah itu hanya air biasa?" Raja menahan malu tapi ingat janjinya pada Abu Nawas. Ia pun menjawab dengan lantang, "Tidak, ini minyak wangi terbaik." Setelah beberapa saat menahan malu di pasar, raja kembali ke istana dengan wajah merah. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar. "Baginda, pelajaran kedua sekarang. Kali ini Baginda harus menanam biji-bijian di taman istana sambil menghadap ke arah matahari terbenam," kata Abu Nawas serius. Raja yang mulai lelah berkata, "Apa gunanya semua ini, Abu Nawas? Ini semua tak ada artinya." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Baginda, inti dari semua ini adalah bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara logis atau serius. Kadang masalah bisa dihadapi dengan berpikir terbalik atau bahkan bercanda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas mengajarinya untuk berpikir lebih fleksibel dan menikmati setiap tantangan tanpa terlalu serius. Pelajaran itu pun menjadi pelajaran tak terlupakan bagi sang raja. Dan sejak itu ia belajar untuk lebih terbuka pada cara-cara unik dalam menghadapi sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya, sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik Abu Nawas. Pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk. "Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah. Tapi bayarnya dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak. Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini." Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.